Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang memasuki episode ke-66. Saya akan membawakan tema meluruskan pemahaman kemajuan Abbasiyah. Untuk memahami kemajuan dinasti Abbasiyah tidak bisa tiba-tiba ada kemajuan oleh Abbasiyah, tetapi harus menelaah kemajuan sebelumnya oleh dinasti Umayyah. Karena sejarah kekuasaan Umayyah bersambung langsung dengan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Pada zaman dinasti Umayyah, peperangan dengan Bizantium dilanjutkan dan daerah kekuasaan Islam diperluas, sehingga mencakup seluruh Afrika Utara, Spanyol dan Sisilia di Eropa Barat, Bukhara, Samarkand, dan Farghanah di sebelah timur Eropa, dan Bulukistan dan Sind di India. Maka Bani Umayyah menyebabkan Islam menjadi adikuasa yang lebih besar daripada Bizantium pada saat itu. Kemudian, masa dinasti Abbasiyah dianggap sebagai masa kejayaan peradaban Islam. Itu memang benar. Sedangkan puncak kejayaan Islam maupun puncak kejayaan dinasti Abbasiyah ada pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Ketika Harun ar-Rasyid naik di atas singgasana, Abbasiyah memasuki era baru yang sangat gemilang. Harun ar-Rasyid merupakan seorang penguasa yang paling cakap dan paling mulia di antara penguasa dinasti Abbasiyah. Harun ar-Rasyid memerintah selama 23 tahun. Pemerintahannya penuh dengan peristiwa-peristiwa dan keagungan Islam. Nama Harun ar-Rasyid menarik para penulis roman dan sering menjadi tokoh dalam buku 1001 Malam atau Alfu Laila wa Laila. Sebuah buku yang fantastis, namun memberikan suatu gambaran tentang kekuasaan dan kebesaran Harun ar-Rasyid, serta kemegahan peradaban Arab pada saat itu. Meskipun tidak mencantumkan segala daya tarik romansa, sejarah pasti akan menempatkan Harun ar-Rasyid sebagai salah seorang penguasa terbesar di dunia. Pada abad 9 Masehi dimulai dengan dua nama raja besar yang menonjol dalam urusan-urusan dunia, yaitu Charles atau Karel Agung yang kemudian menjadi Kaisar Romawi di barat, dan Harun ar-Rasyid di timur. Namun di antara dua nama besar itu, bagaimanapun Harun ar-Rasyid merupakan raja yang paling berkuasa dan mencerminkan kebudayaan yang lebih tinggi. Pada masa dinasti Abbasiyah itu bertabur para ulama, para filosof, para sufi, dan para ilmuwan. Para ulama misalnya ada ulama fikih, ada Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Ja'far As-Shadiq. Seluruhnya adalah pakar terdepan dalam bidang fikih. Artinya, reputasi mereka sampai hari ini tidak ada yang jangankan menandingi, menyamai saja tidak ada. Kemudian ulama kalam yang muncul pada saat itu adalah antara lain Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, dan Qadhi Abdul Jabbar. Sementara ulama tasawuf atau para sufi yang muncul pada zaman dinasti Abbasiyah, tercatat Rabi' al-Adawiyah, Dunun al-Misri, Abu Yazid al-Bustami, sebagai penemu konsep al-fana dan al-ittihad, kemudian Junaid al-Baghdadi, kemudian Abu Mansur al-Halad sebagai penemu konsep al-hulul, kemudian Imam Ghazali,
yang mendapat gelar Hujjatul Islam karena mendamaikan kelompok syariat dan kelompok tasawuf yang bertikai, Imam Surawardi, kemudian Ibnu Arabi, Umar Ibnu Al-Farid, Ibnu Sabi'in, Ibrahim bin Adham, Amr bin Utsman Al-Maki, Abu Nasr As-Sarad, seorang pengarang kitab Al-Luma, Abu Bakar Al-Kalabazi, kemudian Abul Qasim Al-Qusairi, Jalaluddin Rumi, dan sebagainya. Kemudian para filosof yang muncul pada zaman dinasti Abbasiyah itu adalah Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Miskawai, Ibnu Sina, Ibnu Bajah, Ibnu Tufail, Ibnu Rus, Nasiruddin Tusi, Ikhwanus Sofa, Suhrawardi Al-Maktul. Bahkan kalau dihitung sampai pada abad ke-12 Masehi, itu filosof Islam tidak kurang dari 400 orang pada saat itu. Pada sisi lain, para ilmuwan yang muncul adalah antara lain Al-Khwarizmi, ahli matematika, Jabir Ibnu Hayyan, itu bapak kimia modern, Al-Biruni yang menemukan teori gravitasi, Ibnu Haytham, penemu ilmu optik, Jalaluddin Rumi, kemudian Ar-Razi, Ibnu Sina, dan sebagainya. Namun tidak benar bahwa masa kekuasaan dinasti Abbasiyah itu dihiasi kejayaan Islam semuanya. Artinya begini, bahwa kalau kita mencermati sejarah dinasti Abbasiyah itu berkuasa selama 508 tahun atau 5 abad lebih, tetapi dinasti Abbasiyah mencapai kemajuan hanya 99 tahun. Itu saja dihitung dari kekuasaan mulai Abul Abbas As-Saffah hingga Al-Watiq. Sementara Abul Abbas As-Saffah tampil sebagai khalifah pertama, hanya sebelumnya memang sudah maju, maka Abul Abbas As-Saffah pemerintahannya juga bagaimanapun terkesan mencapai kemajuan. Sementara dinasti Abbasiyah itu mulai Khalifah Al-Mutawakkil itu mengalami kemunduran-kemunduran selama 409 tahun atau 4 abad lebih. Karena itu, dinasti Abbasiyah itu mengalami kemajuan tidak ada 1/5 dari waktu kekuasaannya. Oleh karena itu, ada seseorang yang mengatakan bahwa Imam Az-Zarnuji yang hidup pada akhir periode pemerintahan Khalifah Abbasiyah di Baghdad, yaitu Khalifah Al-Mustasim. Imam Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'limul Muta'alim di pesantren itu, beruntung bisa mewarisi banyak peninggalan pendahulu-pendahulu dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, menurut saya justru sebaliknya, memang Imam Az-Zarnuji, seorang musannif, seorang mu'alif, seorang pengarang kitab Ta'limul Muta'alim sebagai kitab yang terkenal kedua setelah Al-Quran di kalangan pesantren itu, memang hidup pada zaman Abbasiyah, tetapi beliau hidup pada zaman khalifah terakhir, pada zaman Al-Mustasim. Itu dengan kata lain bahwa Imam Az-Zarnuji hidup pada zaman puncak kemunduran Abbasiyah. Karena itu yang diwarisi oleh Imam Az-Zarnuji adalah pengalaman-pengalaman kemunduran, bukan pengalaman kemajuan.
pada saat itu. Terbukti bahwa Abbasiyah begitu mudahnya dikalahkan oleh Hulagu Khan dari Mongolia, padahal Mongolia bukan negara adidaya. Sementara secara formal bahwa Abbasiyah masih menjadi negara adidaya. Karena itu ketika Hulagu Khan setelah mengalahkan Baghdad, menghancurkan Baghdad tahun 1258 Masehi, kemudian meneruskan ambisinya untuk menghancurkan, menyerang dinasti Mamluk atau Mamalik di Mesir yang lebih kecil, tapi ternyata pasukan Hulagu Khan bisa dipatahkan oleh tentara-tentara dari dinasti Mamluk. Pertempuran terjadi di Ain Jalut. Jadi dinasti Mamluk yang lebih kecil saja bisa mengalahkan Hulagu Khan. Sementara Abbasiyah yang lebih besar begitu mudah dikalahkan oleh Hulagu Khan. Menunjukkan bahwa ini menjadi puncak kemunduran Abbasiyah pada saat itu. Jadi Abbasiyah itu mengalami kemunduran mulai Khalifah Al-Mutawakkil mundur. Maka di dalam sejarah Islam itu biasanya pembahasan Abbasiyah itu hanya sampai Al-Mutawakkil, kemudian langsung melompat pada saat Abbasiyah dengan kota Baghdad sebagai ibu kota Abbasiyah dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258. Jadi kita harus arif dalam membahas Abbasiyah. Tidak semua rentang waktu Abbasiyah itu menjadi puncak kejayaan Islam. Yang menjadi puncak kejayaan Islam tidak ada 1/5 dari seluruh waktu kekuasaan Abbasiyah. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.